sarana prasarana yang terus dibangun dan dilengkapi agar sekolah-sekolah itu dapat menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan merupakan pemutus keterbelakangan. Melalui pendidikanlah seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggapai cita-cita. Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Dengan jumlah usia produktif didominasi oleh kaum muda, untuk itu pemerintah Provinsi Banten hadir dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Untuk mencapai itu, pemerintah Provinsi Banten melakukan langkah strategis dengan membangun unit sekolah baru atau USB, kelas baru, ruang praktek siswa atau laboratorium, serta fasilitas pendidikan lainnya yang tersebar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN, Sekolah Menengah Atas atau SMA, dan Sekolah Khusus Negeri atau SKHN yang telah diresmikan pada Januari 2024 dalam rangka ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak sebagai upaya menghadirkan dan memperkuat layanan dasar untuk masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah fasilitas sekolah yang diresmikan tersebar di 8 kabupaten kota di Banten. Pemerintah Provinsi Banten meresmikan 21 sarana prasarana dan USB yang dibangun sejak tahun 2022 sampai 2023. Di antaranya 11 SMK negeri, 5 di antaranya yaitu SMKN 1 Cikulur, SMKN 1 Cibeber, SMKN 1 Warung Gunung, SMKN 1 Rangkas Bitung, dan SMKN 1 Lui Damar. Serta 10 SMA negeri, 6 diantaranya yaitu SMAN 3 dan SMAN 4 Panggarangan, SMAN 1 Cirinten, SMAN 1 Muncang, SMAN 2 Cijaku, dan SMAN 2 Rangkas Bitung yang menjadi kewenangan Provinsi Banten di Kabupaten Lebak. Pembangunan sarana dan prasarana di SMKN 2 Pandeglang, 18 sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Tangerang. Berikutnya 6 SMKN dan SMAN yang turut dilengkapi sarana prasarananya, 2 diantaranya USB SMKN 10 dan 11 Kota Tangerang Selatan, dan SKHN 1 Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Banten bahwa masyarakat Banten memiliki hak pendidikan yang sama. Peningkatan kualitas pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif, merata, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan pendidikan bermutu telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 terkait strategi penyelenggaraan pendidikan. Sumber daya manusia yang kuat itu adalah basisnya pendidikan. Oleh karenanya pendidikan ini harus dilengkapi sarana prasarananya, baik secara kuantitas jumlah maupun kualitas dari daya dukung proses pendidikan itu sendiri. Nah, kita sedang memasuki bonus demografi, jumlah usia muda yang besar, dan itu berarti ruang untuk dia, saudara-saudara atau anak-anak kita itu mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang baik, harus pemerintah hadir di sana. Meskipun beberapa sarana prasarana dan fasilitas sekolah telah dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten, namun masih terdapat keterbatasan yang harus terus ditingkatkan. Pembangunan sarana pendidikan itu tidak lain sebagai peningkatan kualitas mutu pendidikan di Banten. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bertanggung jawab dalam urusan pendidikan di Banten sekaligus membantu gubernur dalam melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 2023, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun 3 jenjang sekolah, SMA, SMK, dan SKH yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Pembangunan digencarkan agar tidak ada lagi siswa yang belajarnya menumpang. Hal ini dilakukan agar siswa nyaman dalam belajar. Karena memang ada sekolah sampai tahun 2023 yang masih numpang. Kita bangun supaya anak nggak lagi numpang sekolahnya, belajarnya. Itu untuk menambah kenyamanan anak-anak belajar.
untuk menambah kenyamanan guru-guru mengajar yang pada akhirnya nanti penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten itu bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Selanjutnya di tahun 2024, Dinas Pendidikan akan kembali melaksanakan pembangunan lanjutan berupa penambahan ruang kelas baru, ruang praktek siswa dan sarana prasarana penunjang lain seperti yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023. Kepala Sub TU SMKN 1 Cirwas, M. Kurniawan mengatakan, sekolahnya turut menjadi sekolah yang dilengkapi fasilitasnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sekitar tahun 2021. Dan fasilitas tersebut terus dirawat dan dijaga sampai saat ini. Ruang praktek siswa untuk jurusan administrasi perkantoran. Sedangkan sarananya adalah seperti Chromebook ya kita udah dikasih, kemudian printer, kemudian scanner juga udah diberikan dari Dindik Provinsi Pak. Kurang lebih kalau nggak salah itu di tahun 2021 ya Bu ya. Kalau sekarang sudah dipakai Pak, bagus, masih udah kita juga bantu lengkapi supaya lebih nyaman ke siswa untuk belajar itu dan ditambah dengan 3 buah AC Pak. Jadi siswa jurusan perkantoran belajar insya Allah nyaman Pak. Harapannya kita itu ini Pak, ada penambahan Pak. Baik untuk ruang praktek siswa, kemudian ruang kelas baru dan satu lagi toilet karena setiap tahun jumlah siswa kita itu meningkat Pak. Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Banten, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dikatakan Tabrani selaku Kepala Dinas memiliki cita-cita agar pendidikan di Banten semakin lebih baik ke depannya. Harapan saya dengan sarana prasarana yang terus dibangun dan dilengkapi agar sekolah-sekolah itu dapat menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Kalau pendidikan diselenggarakan lebih baik, maka pendidikan itu akan berkualitas.